Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Monika Marut dengan NIM 18001, mahasiswa dari kampus STKIP Pembangunan Indonesia Makassar, jurusan Pendidikan Biologi. Di sini saya akan mempresentasikan salah satu tugas genetika mengenai DNA menggunakan alat peraga yang sangat sederhana. Nah, baiklah, langsung saja kita masuk dalam pembahasan. Inti pembahasan kali ini mengenai pengertian dan fungsi dari DNA, struktur fisik dari DNA, dan struktur kimiawi dari DNA. Yang pertama, pengertian dari DNA. DNA itu merupakan materi genetik yang dimiliki oleh organisme dari induknya. Nah, kumpulan dari beberapa DNA akan menentukan sifat yang akan diwariskan kepada anaknya, biasa disebut dengan gen. Nah, gen ini merupakan materi genetik yang mewariskan sifat kepada keturunannya. Kemudian fungsi dari DNA. Fungsi dari DNA ini berfungsi untuk mewariskan sifat dan mensintesis protein. DNA pada organisme tingkat tinggi seperti pada tumbuhan, hewan, dan manusia terletak di dalam inti sel atau nukleus. Nah, selain terletak di dalam inti sel atau nukleus, juga terdapat di dalam sel pada bagian organel, mitokondria, dan kloroplas. Kemudian, untaian DNA akan membelit dengan protein yang disebut dengan protein histon. Kemudian yang kedua, struktur fisik dari DNA. Di sini saya akan mencoba menjelaskan struktur fisik dari DNA menggunakan alat peraga yang cukup sederhana. Struktur fisik DNA terdiri atas dua untai ganda yang berpilin ke kanan membentuk seperti double helix. Pertanyaannya, pada alat peraga ini, dua untai ganda yang membentuk seperti double helix seperti bagaimana? Sehingga dikatakan seperti double helix. Nah, saya akan coba menjelaskannya. Untaian itu seperti pita, kemudian berpilin. Berpilin itu sama dengan membelit. Nah, pada alat peraga ini, untaian terletak pada sisi kiri dan sisi kanan yang masing-masing dipisahkan oleh basa nitrogen. Nah, kemudian berpilin. Apabila alat peraga ini saya putar ke kanan, nah, ini saya putar ke kanan, maka nampak jelas bahwa dia membelit sehingga membentuk seperti double helix. Itulah mengapa dikatakan bahwa struktur fisik DNA itu terdiri atas dua untai ganda, karena jelas kelihatan pada alat peraga ini untainya 1, 2 membelit sehingga membentuk seperti double helix. Nah, yang ketiga, struktur kimiawi dari DNA. Struktur kimiawi dari DNA itu tersusun atas beberapa nukleotida, di mana dalam satu nukleotida terdiri atas satu fosfat, satu gula deoksiribosa, dan satu basa nitrogen. Nah, pertanyaannya, pada alat peraga ini yang mana sih disebut dengan fosfat, gula, dan basa nitrogen? Nah, saya akan coba menunjukkannya bahwa fosfat dan gula itu terletak pada untaian yang berwarna hitam atau untaian yang berbentuk seperti pita panjang. Kemudian DNA basa nitrogennya itu terletak pada anak tangga yang tersusun pada bagian tengah, di mana ikatan yang menghubungkan antara fosfat dan gula itu disebut sebagai ikatan fosfodiester, dan ikatan yang menghubungkan antara gula dengan basa disebut sebagai ikatan glikosidik, dan ikatan yang menghubungkan antara basa dan basa disebut sebagai ikatan hidrogen. Nah, fosfat dan gula ini berfungsi sebagai ibu rumah tangga yang menyokong DNA. Kemudian basa-basa nitrogen pada DNA itu ada dua, yaitu basa pirin dan basa pirimidin, di mana setiap basa tersebut saling berpasangan antara adenin dan timin, guanin, dan sitosin. Nah,
Adenin dan timin itu dihubungkan oleh 2 ikatan hidrogen, sedangkan guanin dan sitosin itu dihubungkan oleh 3 ikatan hidrogen. Nah, pada alat peraga ini masing-masing basa nitrogennya selalu berpasangan, di mana nampak pada warna-warna yang saling berpasangan. Nah, kemudian ikatan DNA apabila dipanaskan akan putus yang disebut dengan denaturasi, dan apabila didinginkan akan bersambung kembali disebut dengan renaturasi. Nah, maka dari itu materi genetik itu sangat penting dipelajari atau sangat penting diketahui, karena materi genetik ini merupakan materi yang sangat penting dalam pewarisan sifat. Baiklah, itulah penjelasan singkat saya mengenai DNA. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan, dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.